Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala membuka mata kita semua untuk kembali melanjutkan sisa-sisa hidup dan usia kita, dan alhamdulillah kita gunakan dalam kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan kelak saat berjumpa dengan Allah, kita termasuk hamba yang bersyukur, kita termasuk hamba-hamba yang diterima, dan kita semua termasuk hamba-hamba yang berbahagia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali ke kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari untuk mendidik umat Islam agar menjadi manusia-manusia yang beradab. Tidak ada gunanya kemajuan kalau tidak diiringi dengan adab. Tidak ada gunanya harta banyak kalau tidak punya adab. Bahkan ilmu setinggi apapun gak ada gunanya kalau gak punya adab. Al-Quranul Karim dihafal sekalipun tidak akan bermanfaat kalau yang hafal tidak punya adab. Karena itulah adab ini menjadi salah satu syiar Islam yang harus terlihat nyata dalam kehidupan. Bahkan sampai-sampai harus menjadi identitas bahwa orang Islam itu orang yang beradab. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab jazaul walidain, yaitu bagaimana cara membayar jasa orang tua. Orang tua adalah yang telah melahirkan kita, merawat mendidik kita hingga akhirnya kita menjadi orang dewasa. Itulah perjuangan orang tua dalam kehidupan kita. Maka sebagai seorang muslim, kapan kita disebut sudah membalas, atau bahkan mungkin kapan kita bisa melunasinya? Ya, seperti itu. Ini menjadi pertanyaan penting, sebab banyak manusia yang meremehkan jasa orang tuanya sendiri. Apalagi kalau udah nikah ya Pak. Tiba-tiba kalau udah nikah tulisannya terima kasih istriku telah menemaniku dari nol. Dan sama orang tuanya aja udah segede gitu dan sekokoh itu kok dibilang nolnya sama istri toh Pak. Kan ini berarti orang tua nggak ada artinya, gitu ya. Bagaimana dengan orang tuanya yang bukan hanya dari nol, dari minus, belum bisa apa-apa Pak, yang sabar ngajarin jalan, ya, yang paling sibuk kalau anaknya lagi sakit dan butuh pertolongan, yang harus menanggung segala repotnya ngurus anak, mulai dari pipis yang tidak terkendali, buang air di mana-mana, nangis di sembarang tempat, kalau minta nggak diturutin gelepar-gelepar, ya. Apakah itu semuanya kemudian kita anggap tidak ada artinya? Nah, tentu kita jadi manusia jangan kufur nikmat. Itu semuanya adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disinilah salah besar kalau sampai seorang laki-laki menganggap hidupnya dimulai dari nol bersama istri. Oh enggak. Istrimu itu sudah melihat kamu gede. Istrimu itu sudah menerima kamu jadi. Menerima kamu sudah berbentuk. Ya, begitu juga seorang laki-laki saat melihat istrinya, lihat juga bapak ibunya dulu ngerawatnya kayak gimana, ngurusnya kayak gimana, sehingga akhirnya jadi perempuan yang akhirnya kamu pilih dan kamu nikahi. Itu semuanya adalah produknya orang tua. Produknya orang tua. Ya. Nah, dari sinilah maka sebagai manusia yang punya naluri, yang punya hati yang bersih,
tentu kita pengen sekali membalas orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan? Disinilah ada riwayat dari Ibnu Umar. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang tawaf sambil menggendong ibunya. Lalu kemudian setelah berputar beberapa kali selesai, lalu kemudian dia bertanya, "Wahai Ibnu Umar, yang saya gendong ibu saya. Menurut kamu kalau anak kayak saya ini sudah disebut membayar kebaikan orang tua, membalas kebaikan orang tua ataukah belum?" Maka Ibnu Umar kemudian menjawab, "La wala bizafratin wahidah." Belum. Kamu sedikit pun belum membalas kebaikan orang tuamu. Bahkan setetes darah yang dia keluarkan saat melahirkanmu itu pun belum terbayar. Ya. Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yajzi waladun an liwalidihi," atau "La yajzi waladun walidahu illa ayyajida mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu." Seorang anak belum dianggap membalas orang tua sampai lunas, kecuali kalau seandainya seorang anak sama orang tuanya sama-sama budak, anaknya sudah merdeka, lalu anaknya berhasil memerdekakan orang tuanya, barulah anak itu disebut lunas. Masya Allah. Ya, itu artinya apa, jemaah sekalian? Bahwa kalau kita ingin membalas orang tua kita adalah apabila kita seorang budak, kita merdeka, lalu kita bisa memerdekakan orang tua. Apa intinya? Ketika kamu bisa membuat orang tuamu benar-benar merasa plong, bahagia, enggak kepikiran apapun, itulah sebenarnya cara membalas orang tua yang terbaik. Ya, kalau masih jadi beban orang tua terus, maka itu sungguh ya belum menjadi anak yang berbakti, bahkan belum bisa dibilang membalas kebaikan orang tua. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi di dalam hadis ini kita bisa melihat kita harus belajar menghargai penderitaan orang tua, ya, yang telah banyak berkorban untuk membesarkan kita. Maka kalau mereka sudah tua nanti, ya, silahkan kita sebagai anak untuk berbuat yang terbaik. Ya. Hormati mereka sejak dari dalam hati, ya. Ucapkan kata-kata yang lembut dan kemudian lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan kita mampu. Itulah cara berbakti kepada orang tua. Ya. Subhanallah, jelas kasih sayang orang tua ke anak itu lebih besar daripada kasih sayang anak ke orang tua. Kita tidak mungkin memungkiri hal itu, Pak. Di Sibolga, Pak, itu ada seorang bapak-bapak yang disuruh pergi dari tempat lokasi bencana, tidak mau. Dia ternyata ingin menggali rumahnya yang sudah tertutup lumpur dan sampah-sampah, Pak. Dan sangat dalam sekali. Dia masih menunggu di situ terus karena di bawahnya dia yakin itu ada jasad putrinya. Ya. Udah diberitahu, udah Pak, nanti kita yang akan evakuasi gitu. Enggak mau. Tetap di situ terus. Itulah kasih sayang orang tua. Subhanallah, ya. Sedangkan anak kadang-kala gampangin banget soal orang tua. Apalagi kalau orang tua itu sudah sakit-sakitan, ya, orang tua itu sudah renta. Itu sepertinya seorang anak itu tidak terlalu gandolin orang tuanya untuk tetap ada. Bahkan ya saya yakin sepertinya banyak yang menganggap itu beban. Kita semuanya sepertinya gampang sekali melupakan orang tua. Makanya kata Umar bin Khattab, ini Umar mendidik betul anaknya untuk berbakti, Pak, luar biasa.
Makanya jangan heran kalau hampir semua hadis tentang berbakti pada orang tua ya riwayat Umar, Ibnu Umar, ya, dan yang berbau Umar, Pak. Pendidikan untuk berbakti kepada orang tua. Dan itu jangan dipikir zaman sekarang anak-anak kita udah pada masa gitu doang nggak ngerti gitu ya. Oh jangan. Berbakti pada orang tua harus kita ajarin. Jangan sampai kita biarkan. Kesadaran sendiri begitu. Adab itu kadangkala ada yang dimengerti, ada juga yang harus diajarkan. Ya. Jadi ilmu tentang adab itu ada kalanya otomatis, ada juga yang harus diajarkan. Biar ngerti, biar paham. Nah, Umar bin Khattab, beliau suatu ketika ditanya, apakah saya sudah termasuk berbakti wahai Umar? Karena saya sudah melakukan ini dan itu terhadap orang tua saya. Maka kata Umar bin Khattab, masih belum berbakti. Sebab orang tua kalian dulu merawat kalian dengan harapan kalian hidup. Sedangkan kalian merawat orang tua kalian yang sakit, harapannya biar cepat selesai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah ya, walaupun itu hanya dari hati, jangan pernah sekalipun kita menginginkan repot, capek, males ngurusin orang tua. Apalagi orang tua yang sudah tidak berdaya. Ya. Nah, ini berhati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Allahul khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kalian dari lemah. Lalu kemudian kalian semuanya menjadi kuat. Dan setelah kuat kalian akan kembali lemah. Yaitu kita di akhir hayat akan kembali lemah. Maka kita semuanya butuh. Ya, kita butuh untuk apa? Senantiasa ya, mendapat perlakuan baik dari anak-anak kita. Nah, maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, benar-benar berbahaya sekali ya kalau sampai kita di akhir hayat saat sudah tidak berdaya apa-apa, ternyata kita malah justru ya mendapatkan kehidupan yang sangat buruk dan perlakuan yang tidak baik dari ya, anak-anak kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka disinilah ya kita semuanya perlu untuk senantiasa menyadari bahwa jasa orang tua kita terhadap diri kita ya sangat besar, kontribusinya nyata, sehingga Allah Subhanahu wa taala patenkan hak ini di dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi mendapatkan perilaku baik dari anak itu hak paten milik orang tua yang ditegaskan Allah dalam Quran. Ya. Enggak boleh bagi seorang anak melanggar peraturan tersebut, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disinilah maka kalau seandainya kita dalam hidup menyia-nyiakan orang tua, kita benar-benar telah mendapatkan doa yang sangat buruk dari malaikat, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan apa? Wailun, dalam hadis yang dibawakan oleh Jibril, wailun liman wajada abawaihi indal kibar ya falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang-orang yang sempat melihat orang tuanya ya hidup sampai tua tapi ternyata tidak sedikit pun membuat dosa-dosanya terampuni ya. Artinya apa? Dia tidak berbuat kebaikan sedikit pun dan tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun, padahal di depannya ada pintu surga yang terbuka menganga, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kemudian dari sinilah kita juga perlu untuk membahas barangkali ya bahwa ada orang tua yang kelak di akhirat benar-benar akan digugat oleh anaknya. Ya, kenapa ini perlu kita bahas di bab ini? Jadi kalau seandainya kita berharap anak kita nanti membalas kita dengan baik,
maka kita juga perlu menjadi orang tua yang baik. Ya, menjadi orang tua yang baik. Kalau kita pengen menjadi mertua yang disayang menantu, kita juga perlu menjadi mertua yang baik. Ya. Karena ini adalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Ya. Kalau ada orang nggak baik tanpa alasan, insya Allah kita yang akan diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau ada orang nggak baik karena perbuatan, jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Ya, la tuhakkim al af'al. Ya, seperti itu. Janganlah kamu menghukumi perilaku orang, karena roddatul af'al bari'ah. Karena reaksi itu tidak bisa disalahkan. Reaksi tidak bisa disalahkan. Yang perlu kita salahkan siapa? Hakimil af'al. Silahkan kalian hakimi, kalian hukumi, kalian nilai sendiri perilaku kalian. Reaksi jangan dinilai. Kalau kamu bilang assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Gak mungkin kan? Assalamualaikum, baru jawabannya langsung dimaki-maki, Pak. Insya Allah enggak, Pak. Ya. Saat kita mengucapkan kalimat indah, insya Allah balasannya juga indah. Kita lemparkan senyuman, balasannya juga senyuman. Ya, saat kita memberi, balasannya terima kasih. Ya, dan sebaliknya saat kita berbuat tidak baik, ya balasannya tidak baik juga. Lalu bagaimana dengan orang tua? Apakah orang tua juga otomatis baik-baik saja semuanya, tidak ada kekeliruan dan juga kesalahan? Sehingga orang tua ya pasti kelak mendapatkan kebaikan di akhirat? Tentu juga tidak. Ada juga orang tua yang justru kelak akan ya masuk dalam kategori penghuni neraka. Padahal orang tua loh, Pak. Ya, orang tua tapi anaknya bukannya belain dia di akhirat, malah justru apa? Akan meminta kepada Allah, orang tua saya masukin neraka aja ya Allah. Nah, ini bahaya nih buat kita. Ayo kita belajar dalam hal ini. Siapa mereka? Yang pertama, orang tua yang tidak pernah mengajarkan agama terhadap anaknya. Sehingga anaknya tumbuh gede ya, nggak ngerti ngaji, nggak ngerti sedikit pun tentang dosa besar, nggak ngerti sedikit pun tentang amal soleh. Ya, maka pada hari kiamat nanti anak-anak seperti ini akan menuntut orang tuanya. Karena orang tua sudah diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Ibnu Katsir, besok yang akan ditanya pertama kali di akhirat orang tua, bukan anak, bukan istri. Ya, bapak akan ditanya duluan di sono. Ya, dimintai pertanggungjawaban. Apa yang sudah kamu lakukan selama kamu menjadi ayah? Nah, di sini maka kita punya tugas, anak kita harus kita ajarin dasar-dasar agama Islam. Minimal rukun iman, rukun Islam, halal haram, ya, kemudian kecintaan terhadap agama Islam. Itu aja, Pak. Udah, ini kita anggap dasar agama Islam yang harus dikuasai semua manusia yang ngaku muslim. Ya, kalau sampai nanti anak kita tumbuh gak ngerti apa-apa soal Islam, masya Allah kita salah besar. Minimal kita ajarin syahadat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tidaklah seseorang dikaruniai anak lalu dia ajarin sampai bisa mengucap la ilaha illallah kecuali akan menjadi ya pelindung dirinya dari api neraka. Ya, ingat. Jadi yang akan mengajarkan kepada anak-anak itu seperti apa, itu kelak adalah orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membuat anak itu nanti jadi apa? Yahudi, Nasrani, Majusi, atau jadi apa? Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita jalankan tugas sebagai orang tua, ajarkan kepada mereka agama. Ya, ajarkan. Kalau nggak bisa, anterin anak kita biar belajar agama. Ya,
antarkan, ya, biar mereka mengerti agama. Barakallahu fikum. Nah kita kadang-kala kalau nyekolahin anak di sekolahan agama, ya jangan yang sekolahnya populer gitu Pak. Kadang-kala saya perhatikan ada sekolahan-sekolahan yang bayarnya mahal, ya, populer, ya, tempatnya orang elit, tapi pelajaran agamanya tipis-tipis, ya, pelajaran agamanya tidak seberapa. Hati-hati kita jadi orang tua, jangan milih begitu. Kita pengen anak kita ngerti agama, jadi benar-benar diajarkan untuk agama. Ya, bahkan kalau perlu orang tua itu resah dan bingung. Gimana ya kita membuat semua anak-anak kita semuanya harus sudah dapat pengetahuan dasar agama Islam. Ya, kalau sampai anak kita nggak bisa sholat, nggak bisa mandi janabah, anak kita tidak ngerti halal haram, siapa lagi yang mau disalahkan kalau bukan orang tua? Ya, barakallahu fikum. Jadi itu adalah pengetahuan dasar. Kalau tidak ingin digugat oleh anak kita pada hari kiamat, ayo kita ajarin. Kalau sudah kita ajarin, kita sudah minimal disebut bertanggung jawab. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya adalah merupakan, ya, pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka anak-anak kita tolong, dosa terlanjur anak saya sudah sampai gede, nggak apa-apa. Udah gede pun diingetin, ya, diingatkan. Untuk apa? Ayo belajar dasar-dasar agama Islam, ya, kuatkan iman mereka dan lain-lain, ya. Jadi ini penting. Banyak orang tua yang meremehkan. Soalnya kita seringkali kalau anak nggak bisa matematika, puyeng Pak, bingung, nyarikan kursus les-lesan. Anak nggak bisa bahasa Inggris, puyeng, nyarikan les-lesan. Tapi anak nggak bisa sholat yang bener, nyantai aja kita Pak, nyantai. Anak nggak bisa doa dengan benar, kita juga masih nyantai kadang-kala. Coba kita lihat apa manfaat buat kita nanti di akhirat itu semua, sehingga kita melakukan yang terbaik. Ya, anak yang soleh tentu lahirnya juga dari pendidikan, ya, agama yang baik, yang akhirnya menyentuh kesadaran dan menggerakkan tubuhnya untuk berbuat kebaikan. Jadi yang pertama, orang tua yang akan dituntut anaknya pada hari kiamat, bahkan akan dijebloskan ke neraka oleh anaknya sendiri, adalah orang tua yang tidak pernah mengajarkan agama sedikit pun terhadap anaknya. Yang kedua, jamaah sekalian, orang tua yang membiarkan anaknya berbuat dosa di depan mata. Ya kalau di luar kendali orang tua ya terserah, itu urusan masing-masing manusia. Tapi paling tidak nggak boleh ada maksiat di dalam rumah. Ya, ma min 'abdin yastarihillahu 'ala ra'iyatin famata yauma yamutu wa huwa ghasin illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah orang tua, ya, ditunjuk oleh Allah jadi orang tua, lalu saat dia meninggal dia sedikit pun tidak menjalankan tugasnya, kecuali pada hari kiamat dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, di sini kata para ulama, di antara bentuk orang tua tidak bertanggung jawab, melihat anaknya berbuat dosa dan maksiat, dibiarkan. Melihat anaknya pengen maksiat, malah difasilitasi. Nah, di sini maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, kita jadi orang tua juga akan kena masalah kalau membiarkan maksiat ada di rumah dan kita diem. Jadi kalau seandainya anak kita pacaran, cepetan langsung diluruskan. Jangan pacaran, kalau mau menikah. Kalau menikah boleh. Kalau pacaran, bapak, ibu tidak ridho. Harus begitu ya. Jangan sampai kita meridhoi sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ya. Nah, nanti pada hari kiamat nanti kita akan bermasalah. Ya. Dan ingat di rumah juga jangan mendatangkan keburukan-keburukan yang akhirnya akan dicontoh oleh anak. Bukannya anak diajarin baik, malah diajarin gak bener. Ya Allah ya Rabbi.
Ya, mentang-mentang bapaknya suka miras, anaknya diajarin miras. Naudzubillah. Bapaknya tatoan, anaknya di tato juga, Pak. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau nggak taubat pada hari kiamat tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 70 tahun, Pak. Jadi seandainya surga itu masih 70 tahun ke depan jaraknya di sana, itu udah kecium wanginya. Tapi itu nggak akan pernah dirasakan mereka yang ya membiarkan keluarganya berbuat maksiat di dalam rumah. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka berhati-hati jangan sampai kita jadi orang tua yang berujung sengsara gara-gara punya anak. Ya, maka pastikan bahwa kita semuanya tidak pernah membiarkan dosa di dalam rumah. Ya, sebenarnya anak-anak kita, insya Allah mereka semuanya bisa memahami. Ya, di rumah itu harus berbuat apa, asalkan kita sendiri komitmen. Ya, asalkan kita ini orang yang istiqomah di atas kebaikan, maka insya Allah anak-anak kita akan mengerti apa yang diridhoi orang tua di rumah dan apa yang tidak. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berhati-hati jangan sampai kita meremehkan soal maksiat ini, soal maksiat. Ya, kalau anak-anak kita misalkan barangkali dari luar dapat lagu-lagu apa, pulang kok ternyata itu lagunya nggak bener, cepat diluruskan. Ya, itu adalah tugas dari orang tua. Kemudian yang ketiga, siapa lagi orang tua yang kelak akan dituntut oleh anaknya pada hari kiamat, yaitu orang tua yang ngajarin anaknya berbuat dosa. Anaknya diajarin berbuat maksiat. Awalnya nggak ngerti anaknya, nggak tahu, tapi orang tuanya yang justru mengajarkan, memfasilitasi, ya, memenuhi keinginan untuk maksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka akan jadi dosa jariyah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayan qusamin auzarihim syai'an. Barang siapa yang memberi contoh buruk lalu diikuti, maka dia dapat dosa dan dapat dosa dari yang ngikuti. Nah, maka jangan sampai ya anak diajarin hal yang buruk, ya, sehingga kelak setelah kita wafat keburukan itu akan terus mengalirkan dosa, naudzubillah, buat kita. Ya, berhati-hati